Selamat pagi, Salam yang diberkati Tuhan. Puji syukur kita boleh ada di penghujung tahun ini. Hari ini hari terakhir untuk tahun 2021. Dan inilah yang membuat kita untuk selalu rindu akan firman Tuhan. Oleh karena kasih karunia-Nya. Mari kita sebelum dengar firman Tuhan kita berdoa. Ya Allah Bapa, Tuhan dimuliakan nama-Mu. Tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus memahami firman-Mu dengan baik dengan segala keterbatasan kami. Dosa sering halangi kami untuk mendengar firman-Mu. Ampunilah kami Tuhan dan bersabdalah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan pada hari ini Wahyu 21 ayat 1-8. Firman Tuhan. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah. Karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya dan mereka, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Amin. Terpujilah Kristus Tuhan, berkenan kepada kita membaca firman Tuhan. Karena itu yang berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Amin, saudara-saudara. Tema kita pagi ini adalah setia sampai akhir. Persoalannya adalah, apa yang dimaksud setia sampai akhir? Apakah setia dalam saat tahun ini mengikuti ibadah, atau ibadah kita setahun ini cukup full 52 minggu? Atau setia dalam kehidupan rumah tangga? Banyak orang setia dalam kehidupan rumah tangga, tetapi tidak setia kepada Tuhan. Memang kalau dilihat mereka bertanggung jawab atas kehidupan rumah tangga, tetapi mereka meminta kepada Tuhan berkat-berkat-Nya, tetapi mereka tidak membawa diri kepada Tuhan. Memang setia kelihatannya kepada keluarga, tapi jauh lebih penting juga, lebih utama dan pertama setia kepada Tuhan. Kemudian kalau kita setia kepada Tuhan, maka kita akan mengikut setia kepada keluarga.
Jadi utamakan dulu Tuhan, kesetiaan kepada Tuhan sampai akhir hidup kita, dan kemudian kita wujudkan setia kepada Tuhan dalam kehidupan rumah tangga, termasuk pekerjaan kita sebagai tanggung jawab. Karena itu dalam bacaan ini mengajak kita, menginspirasi kita, menguatkan kita, orang yang setia sampai akhir hidup dalam keimanannya kepada Tuhan. Bukan soal fisik setia sampai akhir ya, tetapi soal kerohanian kita juga, jasmani maupun rohani, kita mau setia kepada Tuhan sampai akhir. Nah, karena itu saudara-saudara, Wahyu ini menggambarkan bagaimana orang setia, mereka akan hidup bersama-sama dengan Kristus dalam segala sesuatu yang baru. Namun bagi mereka yang menolak Yesus Kristus, masa depan berarti dosa yang kita itu dalam kekekalan. Sejarah manusia dimulai dengan sebuah taman. Dalam Kejadian 2 ayat 8-17, dan berakhir dengan sebuah kota yang berarti taman, yaitu dalam bacaan kita Yerusalem baru. Akan tetapi saudara-saudara, hal yang paling penting dari kota surgawi bukanlah lenyapnya dosa, melainkan hadirat Tuhan dalam segala kemuliaannya ada di dalam Yerusalem baru, kota yang baru. Karena kehadiratnya menjadikan segala sesuatu baru. Dia adalah bait suci dan terang, dan hadiratnya berarti tidak ada lagi dosa, penderitaan, kematian, kemalangan atau tangisan, dan tidak ada lagi laknat atau durhaka, tidak ada lagi kematian. Sorga itu begitu menakjubkan sehingga satu-satunya cara bagi Yohanes untuk menggambarkannya adalah dengan menunjukkan apa yang tidak ada di sana. Keindahan dan berkatnya tidak dapat dilukiskan atau dijelaskan dengan kata-kata manusia. Mengapa Yesus memberi Yohanes pandangan sekilas tentang kemuliaan kekal itu? Untuk menguatkan umat manusia, umat yang percaya kepadanya dalam menghadapi pengujian dan penganiayaan. Seperti dikatakan Yesus, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ini adalah obat yang baik bagi hati yang hancur dan dasar terbaik bagi kaki yang goyah. Oleh karena itu saudara-saudara yang kekasih, setia sampai akhir menyapa kita sekaligus mengoreksi hidup kita. Apakah setahun yang lalu yang kita lewati ini kita sudah menepaki dengan baik? Ibadah kita hanya 52 minggu dalam setahun, 52 minggu saudara-saudara. Adakah dalam 52 minggu ini ibadah kita bocor-bocor atau tidak sampai 52? Marilah, ketika kita diberi kekuatan kesehatan, jangan sia-siakan, jangan ulur-ulur waktu lagi untuk tidak beribadah. Memuji Tuhan itu penting bersama-sama orang percaya. Memuji Tuhan bisa juga secara pribadi di rumah, tapi jauh lebih penting dalam kebersamaan untuk memuji Tuhan. Mungkin kita setia dalam hal yang lain, tapi setia yang dimaksud soal jasmani dan rohani kita kepada Allah, yaitu yang dikatakan segenap hati, jiwa, dan akal budi, atau segenap hati, jiwa, dan segala kekuatan kita. Nah, marilah saudara-saudara, penghujung tahun ini mengoreksi seluruh kehidupan kita setahun. Untuk memasuki tahun yang baru, kita sudah punya bekal untuk menjalani kehidupan yang baru. Dalam tahun yang baru, setia sampai akhir, moto kita dalam memasuki tahun baru 2023
22. Di dalam Yesus Kristus kita yakin. Karena dia memberikan gambaran bagaimana orang percaya dalam bacaan kita ini. Dikatakan di sini kalau kita masuk di dalam Kristus, dia katakan di sini dalam ayat 3. Lalu aku mendengar suara dan nyaring, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Luar biasa. Allah mengasihi, begitu mengasihi kita. Sehingga ia mau menjadi Allah kita. Dan kita yang berdosa ini disapa oleh Allah. Untuk mempunyai kesadaran yang tinggi. Iman yang luar biasa. Iman yang tak tergoyahkan. Ke kiri dan ke kanan kita tidak perlu memikirkan. Kita lurus dalam, tidak goyah ke kiri dan ke kanan dalam kehidupan. Mari jemaat Tuhan, kita punya komitmen untuk itu. Setia sampai akhir. Di dalam Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa Sorgawi, kami bersyukur. Ajar kami untuk setia sampai akhir di dalam Kristus. Dan inilah doa kami dan ampuni kami dalam ketidaksempurnaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat beraktivitas dan mempersiapkan diri untuk ibadah sebentar malam. Tuhan memberkati kita semua.